patahan atau retakan ini memberikan solusi untuk konektivitas fluida dari satu unit. Baik, jadi kita tadi lokasi pertama ada di pantai Banggi, Rembang ya. Kemudian kita berpindah ke selatan, melintasi formasi Mundu. Kemudian kita masuk ke Antiklinorium Rembang Utara ya di sini. Dan di mana kita melintasi formasi Bulu. Kemudian masuk yang lebih tua, formasi Ngerayong. Dan bagian tengah lipatan ini tersusun oleh formasi yang tertua tersingkap di sini, yaitu formasi Tawun ya, formasi Tawun. Nah, kita berada di antiklin ini ya, antiklin Berholo, di mana kita pada sayap selatan ya, sayap selatannya di sini. Nah, jadi di sini kita berada pada formasi Ngerayong ya, secara regional. Jadi kurang lebih pada umur akhir Miosen awal atau awal Miosen tengah ya. Jadi di sini sekitar umur N9, N10, N11 ya di sini. Nah, formasi Ngerayong ini merupakan dominasi pasir ya di antara batuan-batuan yang umumnya karbonat ada di Antiklinorium Rembang ya, ada di paparan utara Rembang ini. Jadi dia menunjukkan adanya satu periode di mana pada akhir Miosen awal itu suplai silisiklastik menjadi sangat tinggi. Mengapa ya? Kelihatannya kita dapat jawaban dari adanya gipsum ya pada singkapan batu lempung ya, unit yang paling bawah, karena menunjukkan adanya evaporasi yang sangat tinggi. Jadi mestinya tingkat kekeringan sangat besar saat itu sehingga suplai sedimen klastik ke laut pun menjadi tinggi. Nah, tetapi uniknya kalau kita lihat stratigrafi Ngerayong ya, ini yang kita lihat di sini. Ya, jadi ini yang kita lakukan ya, traverse ya, kita transek dari sayap utara ya, dari tebing utara. Di sini utara ya, ke sana utara. Kemudian kita berjalan ke arah selatan. Nah, tebing yang utara ini tadi batu pasir, batu lempung ya, kemudian ada sisipan batu pasir, kemudian kita ada di lembah tempat bekas galian yang berubah menjadi ladang jagung, di mana di sini umumnya tersusun oleh batu pasir dengan ada struktur gelembur gelombang tadi ya. Nah, kemudian terakhir kita berada di unit batu gamping. Jadi kalau kita susun stratigrafinya dari yang tertua ke muda, jadi dari tebing utara ke tebing selatan, maka kita akan punya unit pertama batu lempung dengan sisipan batu pasir bagian atas, berubah gradual menjadi batu pasir, unit kedua, dan kemudian ini berubah menjadi batu gamping. Nah, dari karakter sedimentologi yang ada di batu lempung dan batu pasir, kita ketahui mereka diendapkan di paparan pasang surut ya, seperti yang kita jumpai lokasi pantai Banggi tadi pagi ya. Kita melihat present bagaimana pasang surut di cekungan Jawa Timur Utara ya, dan kita sekarang melihat singkapannya. Jadi kalau misalkan paparan pasang surut itu dia mengalami kenaikan muka laut atau sistem transgresif seperti yang kita diskusikan di lokasi sebelumnya, di mana pada awalnya posisi garis pantai kita di sini ya, di mana bagian yang supratidal di bagian tidal range itu umumnya batu lempung, kemudian di subtidal adalah batu pasir ya, kemudian di lepas pantai ini adalah batu gamping. Nah, kalau misalkan muka lautnya kita naikkan, maka semua sistem sedimentasinya akan bergeser ke arah darat. Jadi kalau semua sistem bergerak ke arah darat karena naiknya muka air laut atau transgresif, maka di atas batu lempung ya, unit batu lempung ini dia akan tertutup oleh batu pasir ya. Kenapa? Karena sistemnya sekarang bergerak ke arah darat. Apa yang dulu di atas batu lempung sekarang ditutup oleh batu pasir yang dulu diendapkan di subtidal. Nah, sementara
batu gampingnya itu akan menutupi batu pasir subtidal tadi ya di sini. Nah, kalau ini terus kita naikkan kembali, maka yang ada di atas batu pasir subtidal akan ditutup oleh batu gamping ya. Karena seluruh sistem sudah bergerak ke arah darat, digiring, dibawa oleh naiknya muka laut. Itu adalah sistem transgresif ya di sini. Nah, di lokasi pertama tadi kita singgung bahwa ini adalah hukum Walter. Apa yang kita jumpai secara berdampingan ya dengan perubahan ruang akomodasi, naiknya muka laut atau turunnya muka laut, mereka akan kontak secara vertikal ya, ditumpuk vertikal seperti ini. Nah, di dalam konteks sistem petroleum, kita melihat bagaimana perubahan karakteristik reservoir dari yang tidak begitu bagus, kaya akan nempung di unit 1 ya di sini. Kemudian kita perlahan-lahan kaya akan pasir ya di sini. Jadi di unit 2 kita akan kaya pasir ngerayong, di mana tapisannya atau sortasinya sudah cukup baik ya di sini, sehingga ini menjadi reservoir yang baik ya di sini. Dan kalau kita teruskan ke unit 3 batu gamping, kita lihat tadi bagaimana larutan HCl kita itu dengan cepat diserap ya, itu masuk ke dalam pori-pori. Jadi ini juga menjadi unit reservoir yang bagus, yaitu unit-unit batu gamping pada formasi ngerayong. Nah, apakah ada konektivitas secara vertikal? Nah, ada ya. Jadi yang pertama secara bioturbasi. Kalau ada fosil-fosil jejak, mungkin saja mereka menghubungkan antar unit. Kalau tidak, maka kita membutuhkan konektivitas antar reservoir, katakanlah dari unit 2 ke unit 3, itu melalui bidang patahan. Nah, bidang patahan ini yang tadi sudah kita diskusikan ya di sini, bahwa kita menemukan bidang patahan, bidang retakan, extensional joint dan tensional joint yang itu sebagai respon dari terlipatnya batuan. Di dalam diagram ini ya kita punya batuan di mana batu lempung, batu pasir, batu gamping seperti yang kita jumpai di unit singkapan Polaman. Dia mengalami gaya tektonik ya, tekanan lateral sehingga dia menjadi terlipat. Nah, ketika dia terlipat, maka batuan yang ada itu akan mengalami retakan. Di area di sumbu lipatan itu akan mengalami extensional joint, retakannya sejajar sumbu. Sementara di bagian flank atau sayap, dia akan retak tegak lurus sumbu yang disebut sebagai tensional joints ya. Jadi seperti ini kita tekan, ada yang pecah sejajar sumbu dan ada yang tegak lurus. Nah, ini bisa menjadi konektivitas vertikal ya antar reservoir. Jadi ini menjadi satu konduit yang menarik, menjadi satu sifat petrofisika reservoir yang menarik, bagaimana patahan atau retakan ini memberikan solusi untuk konektivitas fluida dari satu unit ke unit yang lain. Nah, kalau kita lihat secara garis besar, mengapa di zona Rembang ya, di antiklinorium Rembang, lipatan seperti ini bisa terbentuk ya. Di sini bisa kita lihat di dalam model ini. Jadi di antiklinorium Rembang itu merupakan paparan kerak benua ya, yang memang dari awal dia sifatnya low dangkal ya, tapi kemudian dia terpotong oleh banyak sesar geser. Nah, sesar geser ini ketika dia bergerak, dia akan membentuk lipatan-lipatan di permukaan atau di bagian atas ya, di batuan sedimen penutupnya. Ini kita sebut sebagai efek dari popping up atau flower structure ya. Jadi ada batuannya tergencet sehingga membumbung naik. Nah, ini yang kemudian menjadi jebakan-jebakan seperti yang kita diskusikan ya, karena antiklin ini menjadi jebakan hidrokarbon yang efektif, dan retakan-retakan dan sesar-sesar yang ada itu menjadi konduit atau konektivitas antar unit yang bagus. Jadi dari singkapan Polaman kita belajar bagaimana formasi ngerayong, reservoir utama di Jawa Timur Utara ini ya, itu terendapkan dengan mekanisme sedimentasi di lingkungan pasang surut hingga ke laut dangkal di dalam setting transgresif. Kemudian proses tektonik yang ada ya, yang bekerja setelahnya menjadikan komposisi stratigrafi ini menjadi reservoir yang ideal ya di situ. Berikut dengan retakan atau patahan yang menjadi konduit konektivitas fluida antar unit. Ya, jadi kita sudah punya gambaran yang cukup komprehensif untuk sistem petroleum Jawa Timur Utara ya di sini. Baik, kita sudah mengunjungi ya baik stratigrafi maupun struktur yang bekerja di zona Rembang ya, yang menyusun antiklinorium Rembang yang merupakan geologi dari paparan laut dangkal pada tersier ya di sini. Dan kita akan bergerak ke selatan. Kita akan masuk ke bagian lereng laut ya, menuju laut dalam. Jadi kita akan masuk di zona transisi yang dikenal sebagai zona Randu Blatung.
Nah, saat ini zona Randu Belatung itu merupakan depresi dari dua perbukitan lipatan, ya, zona Rembang dan zona Kendeng. Nah, di tengah-tengahnya ada lembah yang dialiri Sungai Lusi, itu adalah zona Randu Belatung. Jadi pada saat ini zona Randu Belatung itu merupakan satu dataran rendah, ya, akibat erosi sungai di antara dua pegunungan lipatan dan sesar, ya, di sini. Tetapi sebetulnya dari sisi tatanan tektonik cekungan, sebetulnya zona Randu Belatung ini adalah zona transisi, ya, dari paparan laut dangkal kontinental di zona Rembang, ya, menuju zona laut dalam di Kendeng, ya, itu. Jadi transisinya lereng laut dalamnya itu adalah di Randu Belatung. Di sana kita akan melihat bagaimana sedimentasi yang dipicu oleh lereng, ya, itu mengakibatkan sedimentasi sangat cepat dan akibatnya adalah menghasilkan fenomena diapirisme lumpur atau naiknya lumpur-lumpur yang belum terlitifikasi ke permukaan menghasilkan gunung-gunung api lumpur. Itu adalah zona penghubung bagaimana kita mengkaitkan paparan laut dangkal Rembang dengan zona laut dalam Kendeng. Mari kita kunjungi ke sana untuk melengkapi bagaimana transisi perjalanan kita, ya, pada saat semuanya masih berupa cekungan sedimenter tersier. Mari kita berpindah. Baik, nah di sini kita sudah mendekat ke Beledug Anak Kesongo, ya, atau Anak Kesongo Mat Vulcano.